Bagaimana Jenderal melihat kasus ini yang gonjang-ganjing selama 10 hari belakangan ini dan agak lebih terang sore ini setelah Presiden menegaskan? Baik, pertama saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga daripada Brigadir J. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan keluarga ditinggal diberi ketenangan dan ketabahan. Dan juga semoga kasus ini segera terungkap. Pak Karni, berkali-kali saya katakan kasus ini sebenarnya tidak perlu gonjang-ganjing Republik Nusantara ini. Cukup saya saja dulu. Sekian puluh tahun yang lalu. Kenapa? Karena kasus ini it is very simple gitu, gampang sekali. Seandainya pelakunya, bukan pelaku ya, seandainya TKP-nya bukan di rumah jenderal, kemudian bukan melibatkan sopir atau ajudan jenderal, dan bukan juga pelakunya yang nembak itu adalah Barada tanda petik ya, yang nembak itu tanda petik loh Pak Johnson, jangan melotot ke saya gitu kan, yang menembak tanda petik, maka ini mudah. Yang sulit itu kalau kita nemu jenazah yang hanyut di sungai. Pertama kita mengidentifikasi siapa jenazah ini. Kedua kita harus bertanya meninggalnya ini karena apa? Apa dia penyakit ayan nyebrang terus hanyut? Apakah dia tidak bisa berenang hanyut mati? Apakah di tengah-tengah sungai kena kedinginan jantungnya kumat mati? Apakah dia dibunuh orang? Luka pun daripada mayat yang di sungai tadi kita harus tanya, apakah lukanya ini karena benturan batu atau karena dianiaya. Untuk case yang ini pertama TKP jelas di rumah dinas jenderal. Kemudian yang meninggal jelas, identitasnya jelas, kemudian lengkap dengan lukanya Pak Trimit, Pak Johnson. Lukanya jelas juga, Bapak sudah paperkan, saya nonton di TV itu. Luka di sana sini itu. Lengkap. Kemudian barang bukti kemudian yang ngaku nembak tanda petik jelas. Kemudian yang dilecehkan jelas. Saksi-saksi jelas. Siapa saksi? Untuk sementara saksi mulai dari sang jenderal, kemudian Barada istrinya jenderal, dan kalau ada asisten rumah tangga, dan kalau ada yang mendengar itu, dan semua yang di situ. Kemudian barang bukti, senjata jelas. Senjata siapa? Ya senjata yang ada di lokasi itu harus disita semua. Senjatanya Pak Jenderal, senjata ajudan, senjata almarhum ya. Kemudian kalau ada senjata lain juga disita. Termasuk surat senjata, proyektil, selongsong disita semua. Darah disita. Pakaian pun harus disita. Termasuk pakaian dalam ya. Nggak boleh dicuci. Nah kenapa disita? Kan ada kasus susila katanya ya. Ada pelecehan dan kalau nggak salah 2 laporan polisi itu salah satu diantaranya pertama tentang pelecehan itu harus disita. Dan handphone, bukan aja handphone korban, handphone Brigadir J, handphone Barada handphonenya Kadip Propam waktu itu, handphonenya ibu, istri Kadip Propam, handphonenya Barada dan handphone lain yang ada di situ harus disita semua. Kenapa handphone harus disita? Untuk mengetahui pembicaraan, berita, SMS, kiriman gambar, video, dan WhatsApp, dan lain-lain sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan sesudah kejadian. Timbul pertanyaan, kalau itu hilang, kalau hilang kan Polri tidak boleh menyerah. Kan ada provider, minta kepada provider, karena ini kasus kriminal, pasti provider akan berikan kok. Akan terlacak semua. Dan dari handphone juga bisa diketahui posisi masing-masing pemegang telepon pada jam itu. Karena handphone kita itu kita nggak bisa, untung aja istri nggak bisa buka itu loh Pak. Kalau dia bisa tanya provider bisa tahu dia posisi Pak Johnson di mana jam sekian, bisa ketahuan loh Pak. Nah jadi Pak Gayus bisa juga ngajar terus kalau beliau. Pak Johnson yang penting. Oh Pak Johnson, karena Pak Johnson sahabat saya gitu. Jadi dengan handphone itu bisa terjawab posisi. Apakah PCR antara tempat PCR dengan lokasi itu bisa ketahuan? Kenapa bisa ketahuan? Pasti BTS di sana, BTS itu tiang yang tinggi itu.
bisa nunjukkan posisi di mana kita. Makanya teroris ketangkap itu karena itu sebenarnya. Nah, terus selain handphone disita, ada juga di situ decoder. Jadi bukan yang nyorot itu. Kalau yang nyorot itu nggak nyimpan apa-apa, tapi dia kan ngambil gambar. Nah, decoder itu bisa mengetahui kalau dibuka pada saat jam sebelum kejadian, setelah saat kejadian, dan after kejadian. Bisa di situ. Nah, kalau yang disambar petir aneh juga itu. Yang disambar petir bukan decodernya, tapi yang disambar petir yang dalam rumah. Nah, petir masuk rumah itu, Pak. Ya bisa jadi kita nggak apa-apa lah, dibilang gitu nggak apa-apa lah. Tapi nanti ahlinya kan yang akan buka gitu. Oh, kok petir zaman sekarang bisa bengkung-bengkung gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya model baru, zaman digital kan bisa gitu. Nah, itu akan bicara juga. Termasuk senjata akan bicara, Pak Karni. Kenapa senjata akan bicara? Katanya ditembak dengan senjata berapa itu? 5 ya, kalau saya berita. 5 peluru. Pak Johnson ngomong 5 loh, tapi lubangnya 7. Berarti ada peluru model baru sekarang itu, Pak. Satu tembakan keluar 2 ya, bercabang. Bisa juga, jangan dibantah. Nanti kan ahli forensik yang akan melihat. Nah, kemudian senjata otomatis katanya, pakai senjata Glock ya, Glock. Ditembak. 5 peluru kena semua. Lah kalau kena jantung kan langsung geletak kan. Tapi ada peluru di dinding. Nah, kalau 5 peluru itu kena semua pada saat dia geletak, berarti 4 peluru itu kan rekosetnya di lantai kan. Coba Pak Johnson saya tembak di sini lagi tegak. Dar, geletak. Nah, yang 4 kan saya tembak Pak Johnson sudah geletak kan. Dor. Nah, di mana pelurunya ya? Beramburan di situ. Kecuali kalau peluru pinter ya. Dar, naik lagi ke dinding. Tak. Bisa jadi. Loh, kita nggak boleh. Kita nggak boleh bantah apa adanya, jangan Pak Johnson bantah. Aku pengacara, biarin aja. Siapa tahu peluru pinter kan, loncat lagi, bersarang lagi di situ. Nah, peluru zaman sekarang macam-macam. Jadi artinya peluru bisa bicara, senjata bisa bicara karena senjata itu ada sidik jarinya dari alur itu. Nah, belum surat senjata bisa disita. Surat senjata itu bisa nanti menunjukkan apakah kan yang dipertanyaan di masyarakat, Baradae itu berwenang pakai senjata apa enggak. Dilihat saja suratnya, ada enggak suratnya. Kemudian suratnya itu surat sakti apa surat asli. Nah, kalau surat sakti ya siapa yang ngasih surat sakti itu bahaya gitu kan. Nah, kemudian dari peluru kita nggak usah ribut tentang Baradae jago nembak atau tidak. Polisi sekarang pinter. Adik-adik saya, junior saya sekarang pinter-pinter jami. Dan kehebatannya dalam penyidikan diakui dunia. Sekolah penyidikan di dunia untuk teroris itu ada di Indonesia, ada di Akpol. Hebat kalau dia bekerja dengan jujur dan moral. Kenapa? Misalnya dia mengaku nembak, tidak cukup dengan pengakuan dia, tidak cukup dengan kata komandan dia jago tembak, tidak cukup dengan sertifikat. Ya diuji aja pada saat rekonstruksi apa karena rekonstruksi. Nah ini peluru kamu tembak dengan itu boneka ini, pada saat kamu tembak reaksi kena enggak, bisa enggak kamu 5 peluru kena 7 gitu. Hebat kan diuji nanti kan Pak. Kalau ternyata dia bisa dar 5 7 kena, berarti tidak terbantahkan itu. Walaupun Pak Johnson teriak-teriak nggak terbantahkan loh Pak. Soalnya nanti bukan polisi yang ngomong, ahli balistik. Nah termasuk nanti TKP ini penting sekali dalam dunia penyidikan. TKP lah yang akan menjawab. Dan ini mungkin Polri agak terkesan lambat, sebenarnya nggak lambat. Karena teliti, TKP dikelola. Nah ini perlu ditanyakan, siapa yang ngelola TKP pertama? Tim Serse dari mana? Saya yakin Serse mengelolanya Pak. Tapi saya yakin bahwa polisi pinter gitu. Pasti yang ngelola TKP pertama itu Serse. Nah minimal bekas Serse deh Pak. Nah terus kalau bukan ya perlu dipertanyakan. Dan penyidik sekarang ini pasti mempertanyakan siapa yang ngelola TKP, mana berita acara TKP, termasuk jenazah. Jenazah itu bisa bicara Pak Johnson, Pak Gayus, Profesor, kemudian Pak Usman, sahabat saya, Pak Tri, jenazah bisa bicara. Mungkin yang tanya gimana? Ya digali aja kuburnya. Digali kuburnya, bawa ke dokter forensik, dan supaya lebih meyakinkan lagi, Polri sudah mengatakan akan mengundang forensik dari lembaga independen dan dari perguruan tinggi. Kita acungi jempol. Harus begitu. Walaupun forensik Indonesia itu sudah jago kelas dunia.
Kita diakui oleh dunia forensik kita tentang bedah mayat dan